Dulu sang ratu yang pernah menguasai kota Jiang, kini bersama putrinya jadi barang lelang, ditindas pria semena-mena tanpa bisa melawan. Kini mantan ratu itu jadi budak pribadiku. Semua ini terjadi karena manhwa ini diciptakan pastinya, dan mendapatkan rating dan review yang begitu bagus. Maaf maksudku, semua ini terjadi karena kiamat tiba, 90% umat manusia tewas. Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Seiring datangnya hari kiamat, manusia yang selamat mendapat anugerah kemampuan bakat yang berbeda-beda, dipanggil sebagai pelopor. Di seluruh dunia muncul dungeon dan senjata langka, yang menarik perhatian para dewa penguasa hukum alam semesta. Di kehidupan sebelumnya, kemampuanku pas-pasan, harus berkorban banyak baru bisa bergabung dengan bawahannya Dewa Helros, tapi karena gagal dalam satu tugas, Helros langsung membunuhku. Persis di saat itu, jam pasir di dadaku aktif. Ketika aku bangkit lagi, ternyata aku kembali ke asrama masa kuliah, langsung kucek waktu, aku ternyata kembali 10 hari sebelum kiamat, lihat berita zombie di HP. Menurut ingatan kehidupan lalu, bakat sudah aktif 10 hari sebelum ujian, kalau ketemu dan dimanfaatkan, bisa naikin level bakat. Langsung aku pergi ke satu rumah sakit, bakat kehidupanku di sebelumnya adalah resistensi virus level 1, kalau mau naikin level, harus pakai virus untuk picu dan kuatin bakat lebih awal. Waktu nyelinap masuk kamar, nampak orang diranjang pasien ternyata sudah jadi zombie, langsung ku keluarkan jarum suntik, ambil darah 2,5 liter, pikir dengan darah zombie seharusnya bisa memicu bakat sendiri. Lalu aku balik ke asrama, teman sekamar semua pada pergi nongkrong. Lihat jarum suntik di tangan, jadi ragu-ragu, soalnya kalau gagal konsekuensinya bisa mati, tapi ingat lagi penghinaan di kehidupan sebelumnya, dengan nekat, suntikkan semua darah ke dalam tubuh, soalnya bangunin bakat level 1 sama aja orang cacat, tahu masa depan juga bakal kelewat lemah dan kehilangan kesempatan. Tidak lama, kesadaranku mulai blur, tiba-tiba aku terbangun oleh teriakan, lihat ke belakang beberapa teman sekamar berteriak histeris, seketika suara mereka bikin aku sadar lagi, pas balik ke toilet, baru nyadar aku sukses. Virus zombie tidak membunuhku, bakat berhasil naik level. Pas lagi mikir bakal dapat level berapa setelah bakat bangun, tiba-tiba kemauan semesta kasih tahu aku jadi pelopor. Gelar pelopor bisa naikin bonus persentase, langsung aku cek panel bakat, dari bakat level 1 naik jadi Raja Virus Triple S. Raja Virus adalah kemampuan terkuat di sistem virus, bukan cuma bisa serap, manfaatkan, kendalikan virus, bahkan bisa modifikasi dan ciptakan virus. Tapi sekarang kemampuanku cuma serap virus, butuh banyak virus buat naikin kemampuan, dan rumah sakit jelas lokasi terbaik buat dapetin virus. Lalu aku pergi ke rumah sakit pertama kota Jiang, baru sampai di pintu lihat banyak orang pada kabur. Saat ini aku ingat 3 kejadian aneh di kota Jiang sebelum ujian turun, salah satunya adalah rumah sakit yang dikunci. Mikirin itu, aku langsung semangat, sama sekali tidak peduli nasihat orang lain, langsung serbu zombinya. Hadapi aku yang sudah bangkitin bakat, zombie-zombie itu cuma jadi pupuk tambahan, tiap serap satu zombie dapat poin penguatan virus. Sementara itu di toilet lantai 4 rumah sakit, lihat pintu yang sebentar lagi hancur, cowok itu ketakutan sampai hampir ngompol, ngerasa hidupnya gak lama lagi. Nih cowok pasang ekspresinya antara mau nangis dan ketawa, lihat cewek di belakangnya, aku ngejar lo lama-lama gak mau, sekarang mau mati, mending sebelum mati kita senang-senang dulu. Tiba-tiba, pintu toilet disobek zombie, cowok pengecut itu dorong si cewek ke arah zombie, lalu lari ke jendela buat lompat. Aku udah nerobos sampai sini, lihat cewek yang baru kena infeksi di lantai, langsung aku aktifin penyerapan virus, pikir mungkin bisa hentikan mutasi. Lagian pasukan militer sebentar lagi datang ngeblokir sini, jadi butuh pemandu yang ngerti ruang rumah sakit. Nggak lama, si cewek bangun mendadak, lihat ini aku sadar aku berhasil. Langsung aku suruh dia anterin aku ke titik dengan virus terbanyak di rumah sakit. Sampai di bagian laboratorium, aku langsung tuang berbagai virus ke gelas ukur, terus dapat notif sukses ekstrak berbagai virus, dan dapat poin penguatan berbeda. Lalu aku pakai semua virus itu buat kuatkan virus zombie, dapat notif virus zombie memenuhi syarat evolusi. Yang sekarang paling menambah kekuatan aku adalah virus cahaya hitam, soalnya ini satu-satunya virus yang fokus evolusi lewat penyerapan. Tiba-tiba si cewek ngingetin ada zombie nerobos masuk, aku langsung angkat zombie itu dengan satu tangan, ngerasa kecepatanku sudah meningkat, kekuatan juga nambah. Lalu aku coba kemampuan baru yang dapat tadi, seketika muncul tentakel bungkus zombie, perlahan berubah jadi kayak bakso. Nggak lama langsung terserap habis. Kemampuan baru ini nggak cuma serapnya cepat, tapi juga bisa pulihin stamina. Si cewek lihat aku dengan wajah ketakutan, tapi tiba-tiba dia tenang, berterima kasih udah nyelamatin nyawanya, dan janji bakal tutup mulut. Lalu kami saling kenalan, ternyata cewek ini namanya Susin. Tiba-tiba di luar kedengaran langkah kaki banyak orang, aku sadar ini pasukan militer dan polisi mau ngeblokir sini. Lalu aku gandeng Susin mau kabur lewat atap, tiba-tiba seekor zombie botak raksasa halang jalan. Lihat tubuh sebesar itu, aku langsung semangat, ini varian langka yang jarang ketemu. Jadi aku lompat tinggi buat hindarin serangan zombie, terus tendang kepalanya yang botak pakai tendangan salto. Setelah melawan sebentar, ternyata kemampuan si botak ini hampir seimbang sama aku. Lalu aku serap zombie di sekitar, hantam lagi dadanya dengan pukulan, ternyata kekerasan varian ini di luar perkiraan, lihat ini aku ngerasa nggak baik. Gini terus nggak bisa kalahkan si botak, juga buang-buang waktuku.
Pas di saat itu, Susin bikin pecah kotak pemadam dengan siku, ambil kapak di dalamnya. Begitu pegang kapak, aku langsung pede dan mulai sok keren, cuma satu ayunan langsung tinggalkan luka di tubuh zombie. Lalu aku kejar terus, tebas dia tanpa henti. Lihat zombie yang sudah sekarat mau kasih tebasan terakhir, tiba-tiba zombie jadi ganas, seruduk aku keras ke tembok. Aku nggak menyangka dia yang terluka parah nggak kabur, malah melawan hampir mati, pengen sobek aku. Tapi gini justru yang aku mau. Seketika dari perut aku keluar banyak tentakel, langsung ikat zombie rat-rat, mulai melahap. Setelah melahap habis, aku dapat kemampuan baru, yaitu cakar tulang. Lihat ini, aku senang banget, ternyata bener pilih virus cahaya hitam yang evolusi lewat melahap lawan. Pas di saat itu, pasukan militer juga udah sampai, lalu aku gendong Susin buru-buru pergi dari sini, terus lompat ke arah rumahnya. Sampai di rumah, Susin bilang mau bantu bersihin luka, aku kasih tahu peluru nggak nyangkut di tubuhku, lukanya juga udah sembuh. Karena Susin bersikap mau bantu bersihin, akhirnya aku buka jaket, dia lihat six pack aku, mukanya langsung memerah. Aku bilang, kalau aku makan kamu, bisa langsung pulih. Gimana, mau berkorban? Dengar ini, Susin mukanya malu-malu, lu mau makan juga udah dari tadi makan. Aku bilang sebelumnya nggak makan karena lingkungannya nggak mendukung. Susin bilang sambil malu-malu, dibersihin dulu lebih enak dimakan. Untuk konten selanjutnya nggak enak dilihat, mimin rasa kalian nggak suka, jadi langsung skip saja. Setelah komunikasi dengan seru semalaman, pagi-pagi aku beli sarapan buat isi stamina. Tiba-tiba Susin telepon bilang ada yang nyari, ngaku orangnya Song Zikyong. Dengarin ini aku langsung paham sesuatu, soalnya putrinya, Song Ge ada urusan sama aku, dan dia bisa nemuin rumah Susin, pasti udah tahu sesuatu. Song Zikyong di kehidupan sebelumnya menyatukan seluruh kota Jiang, ratu yang ada reputasi, juga merupakan sosok yang cuma bisa aku pandang dari jauh di kehidupan lalu. Tapi sekarang udah beda zaman, kalau bisa bikin dia kerja buat aku, maka periode sebelum kiamat bisa dapat keuntungan lebih banyak. Cepat sekali aku ketemu ratu kota Jiang ini, dia bilang putrinya nggak bisa dihubungi. Dia khawatir, suruh dia kesini juga mau rasain gimana cowoknya, bisa bikin putrinya segitu sedikit salah tingkah. Aku langsung tanya tujuan sebenarnya apa. Song Zikyong langsung nawarin, jadi orang aku gimana? Kalau suka, jadi menantu juga boleh. Tapi aku nggak paham kenapa dia bisa ngomong begitu. Dia jelasin kalau dia lihat penampilan pahlawan aku di rumah sakit. Dengar ini aku agak kaget, soalnya waktu itu aku udah hancurin semua CCTV, nggak menyangka dia masih bisa nemuin aku. Dia jelasin, waktu itu di rumah sakit ada orangnya. Nggak cuma lihat, juga rekam video kirim ke dia, dan juga nemuin kolega Susin, Liu Feng, di antara para survivor pagi itu. Dengar nama itu aku langsung keingetan semalam. Susin cerita soal keadaan waktu itu, aku kira dia udah jadi mayat, Susin sangat benci dia. Nih Song Zikyong mau pakai informasi lokasi aman buat maksa aku gabung, tapi aku tolak dengan sangat tegas, soalnya rahasia di tubuh aku pasti bikin dia kaget setengah mati. Aku pasti nggak mau jadi orangnya dia, malahan aku mau bikin Song Zikyong jadi orang aku. Lihat cakar tajam di tangan aku, dia langsung agak kaget, aku lanjut bilang asal mau jadi orangku, aku akan kasih tahu beberapa rahasia penting. Lalu aku kasih tahu kiamat sebentar lagi akan datang, dan zombie-zombie ini cuma tahap awal. Ini bikin Song Zikyong paham, aku tahu lebih banyak dari dia. Lalu dia bilang kita bisa kolaborasi, pakai kemampuannya tukar dengan informasi aku juga langsung setuju dengan ajakannya. Pas di saat itu, di luar tiba-tiba ada suara tembakan. Song Zikyong bilang semalam Komandan Huang dari distrik militer kota Jiang, mereka pakai sebagian gudang pendingin buat menyimpan zombie, juga mengkarantina orang dari rumah sakit, dan zombie yang dikunci di gudang pendingin gak bisa gerak. Ini bikin dia bingung apakah ada sesuatu yang terjadi. Aku nggak menyangka lingkungan suhu rendah bikin zombie jadi lamban, mereka bisa tahu ini secepat itu. Tapi yang mereka nggak tahu adalah, di lingkungan ekstrim kemungkinan mutasi zombie juga meningkat. Lalu aku kepikiran, jangan-jangan sini adalah lokasi pengeboman? Langsung aku semangat, pengen lihat apa yang akan terjadi kali ini. Saat ini, pasukan di luar serang zombie dengan gila-gilaan, tapi bagaimanapun serangannya nggak ada efek sama sekali. Song Zikyong muncul, suruh mereka berhenti tembak dan mundur, bilang mereka nggak bisa lukai gunung daging itu, begini terus cuma akan berakhir bunuh diri. Lalu suruh dia cuma perlu lindungi karyawan dan orang-orang yang dibawa, dan bilang akan ada yang selesaikan monster ini. Baru selesai bicara, saat ini aku langsung turun tangan dan nahan serangan zombie gede ini. Tapi aku nggak menyangka, dia cuma mengayunkan tangannya, hampir bikin aku keseleo, nggak menyangka zombie ini udah tumbuh sampai level segitu. Lalu aku andalin kelincahan dan cakar tulang buat serang, dan lihat ini komandan sangat kaget, ini siapa? Lu kok diam-diam pelihara monster? Song Zikyong jelasin aku bukan monster, tapi manusia. Saat sampai di gudang pendingin, aku aktifin skill, abis serap zombie ini, aku bikin virus cahaya hitam untuk serap sebagian tubuhnya, kekuatan dan staminaku langsung meningkat. Lihat gunung daging yang sudah loyo, aku paham udah hampir habis tenaganya, sekarang adalah waktu pertunjukan aku. Aku yang udah pulih, dengan santuy satu pukulan jatuhin zombie ini, terus hantam kepalanya dengan cakar, saat ini dia mau tangkap aku dengan dua tangan. Lihat ini aku sama sekali nggak panik, langsung aktifin kemampuan, keluarin tentakel andalanku, menyerap kembali daging ini, kemampuan aku akan berevolusi lagi. Lihat ini komandan nggak percaya, ini beneran manusia?
Tiba-tiba dia mikirin sesuatu, mau manfaatin kesempatan ini buat habisin 2 monster sekaligus, langsung teriak ke walkie-talkie minta tembakan bom. Song Zikyong ngingetin, dia lagi bantu kita, dia juga selamatin kamu, jangan lakuin hal bodoh, jangan sampai semuanya nggak berakhir baik. Sebentar kemudian, sekeliling aku udah dikepung pasukan. Komandan bilang, asal aku nggak serang orang, dia nggak akan perintah tembak. Pas ini aku abis melahap abis zombie itu dan dapat upgrade lagi. Nggak cuma buka kemampuan baru virus injeksi, kemampuan virus cahaya hitam juga naik signifikan, cakar tulang juga dapat bentuk baru, palu kematian. Lihat ini aku sangat puas. Palu bikin aku ngerasa kekuatan yang sangat besar, sayangnya nggak ada target buat tes. Nggak cuma itu, ada hasil terbesar, 1 inti zombie. Barang ini sangat langka, nggak cuma bisa dibuat jadi senjata, kalau nemu cara kontrol, bahkan bisa pakai ini buat bangun tembok daging yang tumbuh terus. Lagi mikir apa mau tes makan atau enggak, biar tumbuh gunung daging lagi buat tes. Tiba-tiba, dari belakang suara Song Zikyong, perkenalkan cewek yang baru diselamatin, namanya Luyu. Soal orang ini, aku tahu, dia reporter terkenal kota Jiang, pasti yang rekam aku diam-diam di rumah sakit. Aku tanya dia waktu aku zombie tadi ada rekam atau enggak, dan suruh simpan dulu, jangan disebarin. Tiba-tiba komandan mendekat, suruh aku cerita semua hal tentang diri aku dan keadaan yang aku tahu ke militer. Dengar nama Komandan Huang, lagi-lagi bikin aku ingat wajah yang sulit dilupakan. Komandan Huang namanya Huang Xinchu, setelah kiamat datang, dia kumpulin para orang yang lemah, manfaatin mereka kayak babi dan anjing. Awalnya masih sok-sok dengan nasionalisme, kemudian jadi marah-marah dan hina semaunya, dan aku di kehidupan sebelumnya adalah salah satunya, berjuang mati-matian juga nggak bisa makan kenyang, dan yang mencoba pergi akan dituduh pengkhianat, yang bikin aku harus pergi dari kota Jiang. Aku lihat ke Song Zikyong di samping, "Bos Song, aku disuruh lapor nih." Song Zikyong langsung nolak, soalnya sekarang dia belum tahu apa-apa. Lalu Song Zikyong bilang ke Komandan Huang, kalau ada pertanyaan tanya langsung ke dia. Dengar ini, Komandan gak berani bicara lagi. Tiba-tiba, anak buahnya bilang orang-orang karantina pada berulah. Dengar ini, aku tanya ada yang namanya Liu Feng atau enggak, dan bilang mau ketemu dia. Lalu mereka langsung bawa Liu Feng, dan dia pikir ayahnya kirim orang buat jemput dia keluar. Aku tepuk pundaknya, dan manfaatin kesempatan buat aktifin kemampuan, suntik virus zombie. Lalu aku bicara, ada yang suruh aku kasih pesen. Susin semalam di ranjang bilang, dia mau lo mati. Dengar ini Liu Feng kaget. Tiba-tiba aku teriak, semua mundur, dia sebentar lagi jadi zombie. Dengar ini Liu Feng ngerasa dikerjain, detik berikutnya dia mutasi. Lihat kondisi ini aku langsung manfaatin situasi buat coba skill baru palu beratku. Dan lihat ini komandan mata melotot. Lalu aku kasih tahu Song Zikyong di belakang, kali ini performa cukup, pulang nanti aku bisa kasih tahu beberapa informasi. Song Zikyong langkah maju, ke depan panggil Zikyong, atau kakak Song aja. Dan bilang sekarang dia mau jadi orang aku. Dengar ini aku senyum-senyum bangga, kalau gitu aku mau lihat nilai dan performamu. Lalu aku anterin Zikyong ke tempat tinggalnya. Aku bilang dia sampai rumah, jangan ganggu aku selama ini, aku mau manfaatin waktu buat lihat hadiah bunuh zombie besar tadi. Buka inventory, nemu 2 buku skill, satu adalah skill haus darah, tapi efeknya bukan yang aku mau, dan satu lagi pertumbuhan otot, menurut pengalaman kehidupan sebelumnya, juga nggak cocok denganku. Walaupun aku nggak bisa pakai, tapi nilai di awal cukup tinggi, baik buat bangun kekuatan di awal atau tarik perhatian orang. Mikirin bangun kekuatan, sekarang juga waktunya buat pilih. Koin hadiah bunuh zombie besar tadi adalah bisa buat grup chat, lewat grup ini kumpulin para pelopor, bantu mereka bangun dasar, dan ini akan jadi langkah pertama aku balas dendam ke Helros. Sampai di Villa Song Zikyong, aku kasih beberapa informasi sederhana, pikir ini udah cukup buat dia antisipasi dan dapat kesempatan. Tapi Song Zikyong nggak puas, tanya gimana caranya bisa jadi orang aku. Aku bilang, aku nggak butuh sampah, hanya butuh orang royal. Soal ini Song Zikyong bilang semuanya bisa dilakukan, terutama soal kemampuan dan pengaruhnya, di kota Jiang nggak usah diragukan. Aku kasih tahu dia, setelah kiamat datang, semua ini akan ditumbangkan, kekuasaan, status, uang dan hartamu sekarang nggak akan ada nilai. Lihat Song Zikyong yang sekarang masih sobong, bikin aku ingat di kehidupan lalu dia dan putrinya jadi barang lelang, saat ini dia mikir kalau masih ragu, pasti kelewatan banyak kesempatan. Detik berikutnya dia berlutut satu kaki, bilang mau loyal ke aku. Lihat ini aku sangat puas, soalnya nilai yang bisa Song Zikyong berikan sekarang cukup tinggi. Lalu aku juga mau lihat kemampuan dia sendiri, dan beberapa hal yang perlu pakai dia, suruh dia kasih tahu anak buah, taruh pos yang aku kirim di posisi paling nyentrik. Saat ini HP Song Zikyong dapat telepon dari putrinya, dia sangat gak paham kenapa HP-nya ada di tangan aku suruh dia pulang dulu baru jelasin situasi. Abis itu langsung tutup telepon, tinggalin Song Ge yang mukanya marah. Saat ini Song Zikyong yang aku elus-elus harap aku juga lindungin putrinya. Soal ini aku bilang, kamu mesti berusaha sebanyak-banyaknya, nanti waktu kiamat datang, biar kemungkinan besar kamu gak jadi monster. Sebentar kemudian, aku antar mereka ke gudang. Saat ini Swanger bicara, tempat ini awalnya kasino ilegal, tapi sekarang isinya pada jadi zombie. Dan menurut ingatan kehidupan sebelumnya, aku nggak ingat kejadian di sini, soalnya tempatnya terpencil, bahkan kalau ada masalah juga susah nyebar.
Dan sini adalah tempat yang Suanger datangi semua yang ada rumor zombie dan monster, nemu cuma di sini. Aku tebak pasti ada orang yang khusus kumpulin zombie, dan tempat dia naruh zombinya di sini. Tapi aku sekarang masih belum jelas orang itu penasaran doang atau pelopor yang tahu keadaan. Demi bantu mereka bertahan di kiamat, pilih satu gudang yang penuh zombie. Begitu buka pintu, para zombie serbu keluar dengan gila, tapi buat aku sekarang mereka hanyalah makhluk lemah. 2,5 menit kemudian, sistem kasih tahu bahwa aku sudah bunuh zombie dengan jumlah lebih dari 300, dapat gelar pemburu zombie. Abis bunuh banyak zombie, dikasih tahu aku bisa tukar resep obat virus zombie. Lihat ini aku langsung semangat, ini barang bagus, soalnya manusia yang terpilih juga bisa terganggu sama virus zombie. Abis bersihin zombie, aku panggil beberapa orang yang masih melongo di pintu, dan tanya mereka masih ingat tujuan datang ke sini atau enggak. Song Ziqiong langsung bilang, bunuh zombie pakai senjata dingin bakal ada kemungkinan membuat mereka jadi lebih lambat saat bunuh zombie tanpa cedera dan pasti nggak bakal berubah jadi zombie juga. Lalu aku ambil satu zombie setengah mati, tanya mereka siapa yang mau pertama maju, biar aku lihat kemampuan mereka sebenarnya. Dan asisten utama Song Ziqiong, pilih untuk maju pertama, langsung dia banting dan patahin leher zombie. Lihat ini aku sangat puas. Lalu Song Ziqiong bawa pemukul baseball hantam zombie, aku lihat dia kurang bertenaga. Terus Susin dari rumah sakit, susah payah baru bunuh zombie, dan karena tenaga dia terlalu kecil dia ditimpa zombie, cuma andalin sedikit beruntung baru bisa bunuh satu zombie. Terakhir tinggal Song Ge yang mukanya panik, dia lihat pemandangan seram ini, langsung ngompol. Lihat ini aku agak pasrah, nggak menyangka bunga sekolah yang biasanya anggun bisa berubah menjadi begini. Lalu aku suruh Song Ziqiong selidiki, kenapa banyak tempat yang ada rumor zombie tapi gak jumpa zombinya, aku curiga ini pasti nggak sederhana, dan kasih tahu dia Song Ge terlalu payah, latihan dia mesti kamu atur dan awasin. Song Ziqiong khawatir anaknya nggak ada kemampuan, putrinya bakal jadi zombie. Saat ini, aku kasih dia resep serum virus zombie, lihat isinya dia sangat kaget, dan janji pasti selesaiin tugas yang aku kasih. Saat ini aku ingatin pos yang aku kirim pasti banyak yang lihat, pas aku cek balasan, nggak ada satupun komen yang normal. Pas aku frustasi, tiba-tiba satu komen menarik perhatian aku, lihat isinya ternyata ada juga komen yang berguna. Lalu aku ngobrol sama orang yang bangunin kemampuan pengendalian mental level S ini, dan suruh dia gabung grup chat. Saat ini dia bilang sambil senyum, mau ngajak orang namanya Glacier gabung. Dengar nama ini aku langsung kaget. Glacier di kehidupan sebelumnya adalah pasukan revolusi top, dijuluki dewa pasukan air yang tingkat kekaisaran. Lalu aku bilang kalau ada pelopor lain juga bisa diajak masuk. Sementara itu di sisi lain, Luli selidiki ternyata wali kota-kota Jiang yang kumpulin zombie, dan zombie itu dikirim ke kontainer di satu dermaga. Pas Luli lagi lapor, tiba-tiba dua mayat muncul di depannya. Saat ini di Villa Song Ziqiong, semakin banyak orang gabung grup chat, hadapi pertanyaan mereka, aku terus arahin mereka mesti pilih gimana. Song Ziqiong buru-buru datangi aku, mukanya panik, bilang Luli ditangkap waktu kumpulin informasi, lawan minta aku sendiri yang nego. Aku tanya, Luli hubungi kamu? Dia udah mengekspos kita, lihat ekspresi serius aku, Song Ziqiong buru-buru jelasin, Luli adalah orang yang dia latih sendiri, pasti nggak bakal hianat, masalahnya pasti di orang yang dikirim investigasi. Dengar penjelasan Song Ziqiong, aku bilang akan selamatin dia. Saat ini, di dalam kontainer dermaga, Luli diikat di kursi, cowok itu bilang dia nggak sentuh Luli, semua karena wajah Song Ziqiong, dan bilang kalau pilih tunduk, jadi bawahannya. Tapi kalau nggak, kalian berdua akan jadi mainannya. Saat ini Luli sangat takut, seluruh tubuhnya gemetar. Aku makan steak, muncul diam-diam di sampingnya. Lihat kemunculan aku, dia sangat kaget, soalnya dia nggak sadar sama sekali ada orang di sampingnya, mundur sambil tanya aku siapa. Aku bilang, orang yang jemput Luli pulang. Lalu tanya apa aku orangnya Song Ziqiong, dan bisa mendekat sampai segini tanpa ketahuan, pasti pelopor. Aku suruh Luli keluar dulu, Song Ziqiong nunggu di luar. Lihat ini, Xing Meng tebak Song Ziqiong sekarang udah jadi orang aku. Dengar konfirmasi, dia pikir orang yang bisa bikin Ratu Kota Jiang menyerahkan diri, pasti punya banyak trik. Lalu bilang mau kolaborasi sama aku. Di 3 kekuatan besar Kota Jiang, dia udah jinakin wali kota, aku jinakin ratu, sekarang tinggal komandan. Terus bilang mau aku bantu dia jadi Raja Kota Jiang. Tapi aku langsung tolak dia. Dengar jawaban ini, Xing Ming langsung gak senang, bilang dia kan kuat S-Class, dan bilang ini bakat tingkat tertinggi. Dan aku hina dia karena make zombie di mana-mana, juga bikin zombie pakai orang hidup, kamu dapat kemampuan kuat begini, berbahaya nggak ada untungnya, mending mati lebih cepat dan jangan jadi sampah masyarakat. Dan lanjut ejek, baru kelas S udah bangga, aku SSS aja gak pernah sombong, dasar anak ingusan. Dengar ini, Xing Ming langsung pamer kemampuannya adalah membunuh dan bisa transfer sebagian atribut target yang dibunuh ke dirinya secara permanen, artinya bisa tumbuh dan naik level terus. Dia bilang kemampuannya yang hebat ini cuma level S, kamu SSS, udah jadi dewa dong? Mau bohong? Mikir-mikir dulu lah kawan. Tapi aku tetap nggak anggap dia. Melihat ini, Xing Ming langsung buka cakar serbu aku juga langsung ubah jadi cakar tulang bentrok sama dia. Lihat cakar aku, dia bilang bakat transformasi aku masih kurang. Lalu Xing Ming aktifin skillnya, lihat ini aku paham dia tadi nggak sebutin semua kemampuannya, buat jaga-jaga, hadapi level S tetap nggak bisa anggap remeh. Lalu aku aktifin bentuk palu berat,
Pas lagi bertarung, Xingming mulai provokasi. Loh, kenapa? Mulai capek ya? Apa stamina udah habis? SSS-mu KW super ya? Tapi saat ini aku tetap pede, bakat aku udah bekerja dari tadi, cuma kamu dong belum sadar aja. Dan Xingming pikir aku masih sok keras, tiba-tiba satu pukulan lempar aku keluar. Kekuatan, fisik, kelincahanmu lebih rendah dari aku, tapi masih terus menggertak. Abis bilang itu, dia mau serang lagi, tiba-tiba ngerasa seluruh tubuh lemas, kayak terluka parah lemah. Saat ini terus muncul notif, berbagai virus melebihi batas yang bisa dia tanggung, dan dapat berbagai buff. Lihat ini dia nggak paham apa yang terjadi, aku pelan-pelan bicara, fisikmu emang bagus, cukup lama baru berefek, gimana rasanya ganti begitu banyak penyakit? Dengar ini, Xingming baru sadar ini ulah aku, tapi sekarang dia cuma bagaikan kertas, cuma satu serangan langsung tembus tubuhnya. Aku udah bilang kemampuan aku, cuma kamu nggak percaya sih, apa boleh buat? Lalu aku aktifin kemampuan dan mulai melahap dia, aku harap efek serap level S jangan ngecewain. Sebentar kemudian, virus cahaya hitam aku selesai melahap habis, kemampuan melahap berevolusi, bisa lihat sebagian memori target yang dilahap, dan ada kemungkinan dapat skill random lawan. Lihat ini aku sangat puas, bisa nambah atribut dasar, ini keuntungan besar. Pas aku cek info pribadi, nemu setiap item naik level, saat ini aku nemu dia nggak cuma punya senjata, juga barang berguna lainnya. Orang ini pasti bunuh banyak varian zombie, kalau nggak mungkin punya atribut lebih dari aku. Lihat ada atributnya yang masih level C, berarti artinya atribut keberuntungannya pasti tinggi, tapi sekarang semua yang dia punya adalah milik aku. Ingat semua yang terjadi belakangan ini, bikin bakat aku dari level 1 naik ke SSS, banyak dapat skill dan senjata baru, dan juga taklukin wali kota masa depan kota Jiang, Song Ziqiong. Dengan kekuatan aku sekarang, repot-repot cari zombie sebelum kiamat udah agak gak guna. Dan di hari-hari terakhir sebelum kiamat, aku rencana buat perkembangan anggota dan tim inti buat persiapan menghadapi masa kiamat yang akan datang. Kamu akan pilih cewek mana? Maksudnya, anggota macam apa yang akan kamu pilih? Judul manhwa ini adalah Virus King. Kalau kamu ingin baca langsung, linknya ada di deskripsi video ya. Tapi kalau ingin aku lanjut rekapnya, boleh komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.